Salam. Pertama-tama, marilah saya mulai dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Olinda Viviani dengan NPM 1951114. Saya sekarang berada pada semester 3 di Universitas Internasional Batam. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kontribusi hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kontribusi. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas topik itu, kita perlu mengetahui apa itu hukum pertama, dan kemudian apa itu adat. Terus kita juga perlu memahami dengan arti atau definisi dari kata kontribusi. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang apa itu hukum nasional. Dengan begitu, maka akan tertata rapi dan dapat dipahami dengan baik. Pertama, kita pastinya mengetahui Indonesia merupakan sebuah negara yang perlu menjunjung tinggi hukum dan peradilan. Dan hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan adanya hukum, maka bisa menjadi landasan dasar dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Nah, pertama, mari kita bahas apa itu hukum. Definisi hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, dan apabila dilanggar terdapat sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Jadi hukum tersebut memiliki akibat hukum yang dimana apabila dilanggar maka akan ada hukuman atau sanksi yang berlaku. Nah, hukum ini sifatnya juga bersifat memaksa, mengikat, mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Nah, tujuan dibentuknya hukum ini seperti tadi definisinya adalah untuk menjaga atau menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menjamin keadilan dan rasa aman dalam masyarakat tersebut. Nah, hukum ini juga disebut sebagai alat untuk menciptakan suatu tantangan kelompok bangsa yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Nah, kita sudah membahas arti dari hukum. Selanjutnya kita akan membahas apa itu adat. Dengan begitu kita dapat mengetahui apa itu hukum adat. Nah, selanjutnya adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Nah, dapat disimpulkan adat itu merupakan suatu tingkah laku. Maka dari itu, hukum yang tadi saya sudah sampaikan definisinya, dan adat yang saya sudah sampaikan definisinya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur kebiasaan manusia tersebut di dalam suatu masyarakat. Nah, hukum adat ini dapat kita sebut juga sebagai hukum kebiasaan. Hukum adat ini yang tadi saya sudah sampaikan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat, dan hukum ini bersumber dari kebiasaan tersebut. Nah, di dalam lingkup masyarakat itu, hukum adat ini juga bersifat tidak tertulis dan bersifat tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Nah, hukum adat ini tuh bersifat turun-temurun, berarti dari generasi ke generasi tetap diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin
Apa itu hukum nasional? Nah, hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada negara tersebut. Jadi, ini adalah hukum yang bersifat nasional. Yang dimaksud dengan nasional berarti satu negara. Nah, tadi kita udah bahas tentang definisi dari hukum, definisi dari adat, definisi dari hukum adat, definisi dari hukum nasional. Dan sekarang kita akan membahas tentang topik kita kali ini, yaitu tentang kontribusi. Nah, arti dari kontribusi adalah sesuatu yang dapat kita berikan atau peran yang dapat kita berikan. Nah, di sini topik kita kali ini adalah kontribusi hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional. Jadi, apa yang bisa diberikan oleh hukum adat ini sehingga dapat membangun hukum nasional kita? Nah, kita akan membahas itu sekarang. Hukum adat ini disebut juga sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau bisa disebut dengan living law. Nah, kelebihan dari hukum adat ini dibandingkan dengan hukum barat yang kita terapin, hukum barat ini lebih menyatu dengan jiwa masyarakat Indonesia. Dikatakan hukum adat ini memiliki sifat kekeluargaan dan mufakat. Nah, apabila kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya lebih mengagungkan hukum barat tersebut, karena masalah sekecil apapun dibawa menggunakan hukum barat, padahal dapat diselesaikan dengan hukum adat dengan cara yang lebih kekeluargaan. Seperti contohnya masalah dengan tetangga langsung main menggugat, padahal dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan. Apabila menggunakan dengan cara hukum barat tersebut, maka suatu keadaan itu mungkin saja tidak menjadi lebih baik, malah makin parah. Sedangkan dengan sifat kekeluargaan, apabila ada rasa saling toleransi satu sama lain, maka keadaan tersebut dapat menjadi lebih tentram. Nah, selanjutnya, mengapa hukum adat perlu berkontribusi pada dalam hukum nasional? Agar hukum nasional kita lebih mengakar dan lebih menjiwai. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, hukum adat ini lebih menyatu pada jiwa bangsa Indonesia. Nah, karena adanya hukum adat ini dalam hukum nasional kita, maka hukum yang kita terapkan itu pada setiap masing-masing kita lebih mengakar dan menjiwai dalam diri kita, dikarenakan tidak semua hukum barat dapat menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan dikarenakan sifat kekeluargaan yang kurang dalam hukum barat tersebut. Nah, apa saja kontribusi hukum adat yang dapat diberikan? Tadi seperti yang saya sudah sampaikan, hukum barat tidak semuanya dapat diselesaikan, tidak dapat menyelesaikan semua masalah karena tidak disertai dengan sifat kekeluargaan atau mufakat. Nah, selanjutnya, hukum adat ini, suatu hukum pastinya akan mengakibatkan akibat hukum. Nah, dengan menggunakan hukum adat akan bisa menghasilkan suatu akibat hukum yang lebih baik dan tentram, tanpa adanya gugatan, saling tuntut menuntut, dan lain-lain, yang malah ada kemungkinan besar tidak meredam permasalahan tersebut, malah mungkin membuat parah, dan rasa individualisme suatu orang dengan orang lain malah semakin tinggi, sehingga rasa sifat kekeluargaan itu pastinya akan otomatis menurun. Nah, di dalam hukum nasional kita itu juga, hukum di Indonesia itu bersifat majemuk,
karena kita ada menerapkan berbagai macam hukum. Nah, contohnya adalah hukum Islam dan hukum adat. Kita ambil dua itu. Nah, kita ambil suatu contoh permasalahan, yaitu penggunaan hukum yang salah dalam menyelesaikan suatu perkara. Misalnya adalah contoh hukum waris adat. Nah, apabila ada suatu permasalahan mengenai hukum mengenai warisan dalam suatu adat, maka seharusnya menggunakan hukum adat, bukannya begitu. Tidak menggunakan hukum Islam, walaupun subjek hukum tersebut adalah orang beragama Muslim. Seharusnya dikarenakan permasalahan ini adalah mengenai hukum mengenai warisan, maka seharusnya diselesaikan dengan cara hukum adat. Nah, hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional. Jadi, hukum adat ini sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Nah, hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis yang mengikuti waktu atau bisa berubah seiring waktu. Yang namanya dinamis berarti selalu bergerak, sehingga dengan mudah dapat berkembang, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dengan perkembangan zaman, dikarenakan mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang bentuk pernyataannya modern. Jadi hukum adat ini dikarenakan bersifat dinamis sehingga lebih dapat menyesuaikan diri dengan hukum nasional kita. Nah, dengan penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran sepanjang guna untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi adanya kontribusi hukum adat terhadap hukum nasional kita asalkan dengan tujuan dan maksud yang baik untuk memajukan pembangunan nasional hukum nasional kita, maka dari itu hukum adat dapat dipergunakan, lebih dapat diambil kontribusinya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.